Bapak Ibu para jamaah yang kami muliakan, untuk selanjutnya marilah kita simak, kita ikuti bersama Mau'idhah Hasanah yang pada kesempatan siang hari ini mohon berkah disampaikan oleh beliau As-Sayyid Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita banggakan, para habaib, para duriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua-tua kita, guru-guru kita, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid yang mereka alhamdulillah banyak yang hadir bersama kita, yang semoga dengan memandang wajah beliau kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari datuk-datuk beliau dan menambah cinta kita kepada beliau, menyambung cinta kita kepada datuk-datuk beliau, menyambung cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita banggakan, keluarga besar Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, keluarga besar Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, dan akhina dan keluarga besarnya Ki Haji Munir Abdullah, dan para pejabat pemerintah dari Kota Grobogan, dari sipil, TNI dan kepolisiannya, hadirin keluarga besar Al-Khidmah, para pecinta, para muhibbin, kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita semua selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di tempat ini semoga menjadi makin dekat jarak kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita ke tempat ini menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya ke tempat ini menyuburkan cinta kita kepada orang-orang saleh, orang-orang yang mulia, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan berkahnya hadir kita di majlis ini menjadi tanda kelak kita bersama kumpul di dalam surganya Allah setelah kita ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah yang telah memberikan kita nikmat bersama berkumpul di dalam naungan ridha Allah, berkumpul di dalam ampunan Allah. Allah yang menggerakkan kita untuk hadir di tempat ini, Allah yang memberikan kita kesempatan bergerak untuk bersama hadir di tempat ini, Allah yang memberikan kita kesehatan, keafiatan sehingga kita mampu hadir bertempat ini, Allah yang menyiapkan kita untuk mendapatkan ampunannya, Allah yang menyiapkan kita untuk mendapatkan rahmatnya, Allah yang menyiapkan kita untuk mendapatkan keberkahannya, Allah yang menyiapkan kita untuk mendapatkan keridhaannya. Dengan hadirnya kita di taman-taman surga Allah, di majlis yang mana disebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala, disebut nama kekasih Allah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di majlis yang mana disebut para kekasih-kekasih Allah yang mereka menjadi pecinta dan pengikut setia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang semasa hidupnya mereka menyebarkan surganya Allah, semasa hidupnya mereka menyebarkan rahmatnya Allah, semasa hidupnya mereka menyebarkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat yang paling utama dan agung, nikmat yang paling besar dan mulia, nikmat iman dan Islam, nikmat untuk kita mendapatkan kunci kelak kita tinggal bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kenikmatan yang agung, kenikmatan yang besar, dan segala nikmat adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ni'matin kullu min Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu nikmat kecuali dari Allah, yang diharapkan kita mendapatkan nikmat tersebut lalu kita merasakan nikmat itu. Kita bersenang-senang dengan nikmat tersebut, kita berbahagia dengan nikmat tersebut, kita merasakan keasyikan dengan nikmat tersebut, sehingga tidak terasa keluar dari lisan kita ucapan alhamdulillah, pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian daripada seorang hamba yang ingin mendapatkan nikmatnya langgeng, nikmatnya abadi, nikmatnya ditambah, nikmatnya terus diberikan, nikmatnya terus disambung, nikmatnya terus ditambahkan, nikmatnya sampai bersambung kepada nikmat yang tidak akan berkurang selama-lamanya, bahkan selalu bertambah, nikmat untuk bersama nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang sudah merasakan nikmat surga semasa hidup di dunia, setiap hadir di majelis ini bertambah nikmatnya, imannya bertambah, Islamnya bertambah, ketaatannya bertambah, ketakwaannya bertambah, kebaikannya bertambah, ibadahnya bertambah, cintanya kepada Nabi bertambah, cintanya kepada orang soleh bertambah, cintanya kepada alim ulama bertambah, perbuatannya makin baik, ucapannya makin baik, keyakinannya makin percaya kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makin ingin menjadi orang yang memancarkan cahaya ridha Allah, makin ingin membentuk surga dimanapun dia berada. Sebagaimana nasihat daripada guru kami, dimanapun engkau berada, jadikan dirimu bagian dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun engkau berada, jadikan tempat yang kau ada di tempat itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud dari surga Allah? Turun ampunan Allah, turun rahmat Allah, turun keridhaan Allah, turun kebersahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dengarkan sejarah adanya hall di majelis ini, di kota ini, di wilayah ini adalah daripada Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi yang menyatakan bahwa dalangnya habis, dalangnya cuma tinggal satu, butuh dalang lagi yang untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan rahmat, menyebarkan surga, menyebarkan ampunan, menyebarkan keridhaan, sehingga beliau mengajak orang-orang untuk menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka di majelis di sana sini. Untuk apa? Untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita makin kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita berada di jalan orang-orang yang saleh, yang kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang telah engkau berikan nikmat ya Allah. Nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nikmat mengajak orang lain menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nikmat yang besar, nikmat yang mulia, nikmat yang agung, nikmat yang harus kita syukuri. Dan keberkahan ini adalah berkah yang mulia dan agung daripada manusia pembawa rahmat terbesar Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Yang mana dengan berselawat kepada Nabi makin dibukakan rahmatnya Allah. Berselawat kepada Nabi makin cinta kepada Nabi Muhammad. Berselawat kepada Nabi makin dekat kepada surganya Allah. Berselawat kepada Nabi turun ampunan dari Allah. Bagaimana tidak bernyebut nama orang saleh, turun rahmat Allah. Bagaimana dengan manusia yang paling saleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ampunan Allah merupakan bagian rahmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila seorang hamba dia beribadah bahkan puluhan tahun, bahkan seumur hidupnya, dia ibadahnya hebat tapi tidak dapat ampunan dari Allah, maka ibadahnya seakan-akan tidak ada manfaatnya, ibadahnya seakan-akan tidak ada gunanya. Makanya Allah memberikan setiap ibadah yang kita lakukan, dari sholat kita, bacaan Quran kita, dzikir kita, segala amal kebajikan, segala amal kebaikan, Allah pertama buka pintu apa? Allah ampuni dosa orang tersebut. Bahkan hadirnya kita di tempat ini, Allah mengatakan orang-orang semua yang hadir telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan di dalam riwayat yang lain diberikan oleh Allah kemuliaan, kumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Telah, ayo silakan kalian berdiri kalau sudah acara selesai. Pulang ke rumah kalian, dosa kalian sudah diampuni oleh Allah. Bahkan sebagian dari kalian dengan taubat kepada Allah, dengan mohon ampun kepada Allah, dengan merasa ampunannya minta kepada Allah yang besar, Allah berikan kemuliaan, kesalahan kamu telah diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, ini nikmat yang besar dari berkah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alangkah beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak ada kemuliaan di dunia kecuali ngikuti Nabi Muhammad. Tidak ada kebaikan di dunia kecuali berada di jalannya Nabi Muhammad. Tidak ada keuntungan di dunia kecuali keuntungan yang telah didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari guru-guru kita yang lihat, guru-guru kita yang alami di masa hidupnya, dari orang-orang soleh yang diceritakan, mereka semuanya adalah nuwab min Habib sallallahu alaihi wasallam, penerus perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling bertakwa, maka tidak ada kebaikan di dalam dunia ini kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini kita memperingati haul dari orang-orang yang mulia, khususnya daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu wa ardhah, seorang wali yang besar, yang masyhur, yang sudah diakui di sana sini, kehebatannya tidak tertolong. Masya Allah, keramatnya banyak sekali, keramatnya besar. Kenapa? Karena dia taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Syekh Abdurrahman Ganjur yang dengan kemuliaannya Allah muliakan, pukul beduk di kota Demak di sana, di alun-alun sana di Masjid Demak, kedengaran sampai di sini. Kenapa? Karena Allah yang menyampaikan, karena hatinya kepingin orang-orang untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Allah Ibrahim alaihi salam saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panggil mereka untuk melaksanakan ibadah haji, panggil mereka untuk datang ke Ka'bah. Nabi Ibrahim mengatakan, saya manusia, saya terbatas, saya nggak punya kemampuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Ibrahim, tugasmu keluarkan suaramu, saya yang menyampaikan ke hati-hati mereka, saya yang menyampaikan ke rumah mereka, bahkan saya yang akan menyampaikan ke dalam keturunan mereka. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ada Syekh Sirajuddin yang menjadi cahaya dari agama, putra-putranya meneruskan. Ada guru kita Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, ada Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, yang mereka semuanya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa para wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, tidak ada di dalam dirinya mereka rasa khawatir, bingung, takut, was-was, tidak ada, karena mereka meyakinkan apa? La ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Saya tugasnya di dunia untuk ikhtiar mengajak orang beriman kepada Allah. Saya yakin tidak ada yang bisa menyelesaikan, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa mengangkat, bahkan tidak ada yang bisa membinasakan dan menghancurkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya tugasnya untuk mengajak untuk tarik rahmat Allah, tarik ampunan Allah, tarik keridhaan Allah, sehingga dimanapun mereka tinggal, tempat itu makmur. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lihat, kita hadir di majelisnya orang yang sudah meninggal. Kita hadir di majelisnya orang yang sudah mati. Nggak ada ruhnya, jasadnya yang ada di tanah. Tapi subhanallah, yang hidup pada hadir, hatinya hidup. Yang hadir, ruhnya hidup. Kenapa? Karena mencari kepada yang maha hidup, Allah Subhanahu. Mereka yakin, la ilaha illallah. Maka kita lihat, nggak ada aulia yang mengajarkan pengerusakan, penghancuran, nggak ada. Aulia mengajarkan apa? Tugasnya menyampaikan apa yang dibawa Nabi, rahmatan lil. Maka ini perlu diketahui, siapapun harus tahu. Harus tahu bahwa umat Islam tugasnya membawa rahmat, menyebarkan kebaikan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini yang sering ditinggalkan. Jangan dibiarkan, minimal apa? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu, mereka jadi orang yang mulia, jadi orang yang bertakwa, jadi orang kekasih Allah. Kenapa? Mereka beriman, percaya. Iman ini ngomongnya gampang. Kita beriman, semuanya beriman, beriman kepada Allah. Nggak dengar jawabannya.
Beriman atau tidak? Beriman kepada Allah atau enggak? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cuma iman kita seberapa? Yakinnya kita seberapa? Nabi menyampaikan kalau kita keluar dari rumah baca bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Jangan bingung, jangan takut, Allah yang jaga. Ikhtiarnya kita hati-hati. Ikhtiarnya kita jangan main-main di jalan. Ikhtiarnya jangan ngawur di jalan. Allah yang jaga. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad. Percaya atau kagak? Kadang kita nggak percaya. Itu masalahnya. Mereka para walinya Allah amanu, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, sehingga kalau mereka berdoa mustajab. Nabi telah menyampaikan ut'ullah wa anta muqinun bil ijabah. Berdoa minta sama Allah, diulang sama Nabi 3 kali. Minta sama Allah, dan doamu yakin diijabah sama Allah. Makanya kita suruh deketin para wali, baik yang masih hidup apa juga yang sudah mereka sudah meninggal di kuburannya, tapi bisa menjadikan doa kita mustajab. Karena mereka semasa hidupnya minta sama Allah. Bahkan saya dengar kemarin ada seorang Habib meninggal, anaknya cerita, abah saya kalau malam doanya sampai diulang-ulang berkali-kali, bolak-balik sampai nangis. Apa? Ya Allah, kabulkan doa saya dan orang-orang yang tawasul dengan saya. Dia merasa, bukankah abahmu merasa ini berarti orang besar? Enggak, abah saya merasa orang biasa. Tapi takutnya kalau ada orang minta bertawasul dengannya ditolak sama Allah karena dia orang biasa. Abah saya takut. Sehingga berharap orang yang nyebut nama abahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang yakin dan menarik rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka orang-orang yang bertakwa. Enggak main-main dengan takwanya. Takwa menjalankan perintah Allah. Hidup di dunia tugas kita cuma 2. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Sudah, itu yang penting. Kalau enggak tahu, ikutin Nabi Muhammad. Belum tahu juga, ikutin ulama-ulama yang ngikutin Nabi Muhammad. Deketin orang-orang soleh, orang-orang alim yang ngajarin kita untuk cinta sama Nabi Muhammad. Deketin majelis-majelis yang akan mengantarkan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau enggak, jauh kita dari Nabi, jauh dari Allah. Mereka orang-orang yang bertakwa. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan apa? At-taqwa al-khauf minal jalil. Takwa ini orang yang takut sama al-jalil, Allah. Orang ngaku bertakwa enggak takut sama Allah, bukan bertakwa. Orang takwa takut sama Allah, enggak berani main-main dengan Allah, takut sama Allah. Pimpinannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi takut sama Allah. Inilah asyaqum lillah wa atqakum lah. Aku paling takut sama Allah. Padahal beliau kekasih Allah. Surga enggak bakal dibuka kecuali yang ngetuk pintunya Nabi Muhammad. Semua nabi dilarang bakal masuk ke dalam surga kecuali yang ngetuk pertama Nabi Muhammad. Nanti di yaumul qiyamah semua nabi didatangkan mimbar dari cahaya. Mereka naik ke atas mimbar untuk masuk ke dalam surga. Nabi enggak mau, kenapa? Mau beri syafaat sama umatnya. Maka nabi-nabi percuma kita naik mimbar karena enggak akan dibuka pintu surga. Karena Nabi Muhammad enggak belum masuk ke dalam surga. Takut sama Allah. Ada orang bertakwa enggak takut. Bukan takwa itu namanya. Ada wali enggak takut sama Allah. Bukan takwa. Ghalib alaihi al-khauf. Tapi mereka punya pengharapan yang besar kepada Allah. Dari takutnya mereka buka pintu pengharapan. Bahkan terkadang takutnya membuat mereka menangis kalau seandainya ada kekurangan, ada kekeliruan, ada kesalahan. Dan Allah telah menyatakan, ana indal munkasaral qulubuhum min ajli. Aku berada, rahmatku, ampunanku, keridoanku, keberkahanku, pahalaku aku berikan kepada hamba-hamba yang mereka patah hati karena aku. Seandainya kita biasa hadir majelis seperti ini, suatu saat ada halangan, nggak bisa hadir, sedih kita, ya Allah, tahun ini saya nggak bisa hadir, saya ini nggak bisa berangkat, ya Allah, karena ada halangan yang penting yang saya nggak bisa tinggal, saya nggak mampu atau sakit, ya Allah, saya nggak bisa berangkat. Allah berikan, kau hadir, catatannya hadir, diberikan oleh Allah, bahkan bisa jadi rahmatnya lebih besar dari yang lain. Karena jaminan dari Allah, ini bagi orang-orang yang takut, orang-orang yang mulia. Al-khauf minal jalil, takut sama Allah. Wal amal bitanzil, menjalankan apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran.
Mereka para wali-walinya Allah dikatakan seperti Imamul Haddad, fahmul qaumul ladzina hudu wali ghairillahi maqasadu wali fadlillahi qad sa'idu wa ma'al qur'ani fi gharani. Mereka adalah satu kaum, satu kelompok orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, yang mereka minta ihdinas siratal mustaqim, dikasih petunjuk sama Allah, mereka ngikuti petunjuk itu. Apa? Al-Quran dia pegang, hadisnya Nabi dia pegang, ucapan orang-orang soleh yang dia sudah diucapkan orang-orang yang mulia dijadikan pegangan untuk memahami hadisnya Nabi, untuk memahami Al-Quranil Karim, untuk memahami yang mana diridhoi oleh Allah, mana yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah satu kaum yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Tujuannya mereka tidak lain tidak bukan, nggak ada kepingin jabatan, nggak ada kepingin pangkat, nggak pingin dihormatin, nggak pingin macam-macam. Mereka tujuannya hanya Allah. Sehingga kita tahu ada namanya wali mastur, wali nggak kelihatan, nggak dikenal, tapi tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti di yaumul qiyamah ada juga yang wali nggak mau dilihat sama orang-orang lain, ditutup sama Allah karena permintaannya ditutup. Masih ada tetap. Tapi mereka tetap mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat-malaikat paham, para aulia paham, mereka pilihan-pilihan Allah. Kenapa? Tujuannya cuma Allah. Sehingga kalau nanti sudah meninggal, namanya dikenang sama Allah. Makanya namanya makan ditinggalkan oleh Allah. Beliau orang-orang guru-guru kita, ulama-ulama kita, wali-walinya kita, mereka sudah gak bersama kita, tapi namanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho bil galil, ridho dengan apa pemberian Allah. Bahkan pemberiannya Allah digunakan untuk kebaikan semua. Masya Allah, beruntung kita bisa ikut andil di dalam majelis-majelis seperti ini. Harta kita yang tidak akan habis, harta kita bahkan tidak berkurang, makin bertambah apabila kita keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu. Seperti di zaman Nabi SAW, pernah dapat satu paha kambing atau satu ekor kambing kecil. Maka Nabi perintahkan disembelih, lalu beliau kepada istri beliau Sayyidatuna Aisyah, kasihkan kambingnya, ini daging ini ke fulan, ini keluarga fulan, keluarga fulan, keluarga fulan, tinggal sedikit mau dimasak sama Sayyidatuna Aisyah. Ditanya sama Rasulullah, hei istriku yang wajahnya pipinya kemerah-kemerahan, dagingnya mana? Ya tinggal ini ya Rasulullah. Dia bilang, aku tanya nih, mana daging yang lain? Habis ya Rasulullah, kan kau perintahkan suruh bagi-bagikan ke fulan. Sudah saya kasihkan keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini. Yang sisa cuma ini yang kita akan masak, kita makan bersama. Rasulullah bilang, Aisyah ketahuilah, yang kita makan bakal habis. Yang kita kasihkan tadi, itu yang bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma indakum yanfat, yang engkau pegang bakal habis. Yang dipegang oleh Allah, dijaga oleh Allah. Mana ada yang lebih baik jaga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana ada yang lebih baik mengembangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malah ada yang lebih baik memuliakan ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, para walinya Allah ada punya mereka sifat orang-orang yang bertakwa apa? Al-istidad liyaumir, persiapan mau mati. Tadi bupati, ibu bupati ngomong persiapan sudah menjabat 2, sudah selesai. Persiapan untuk nutup, tutupannya yang baik. Pingin tetap berbakti, pingin tetap berkhidmah, pingin tetap membantu untuk kota Gerobokan. Pintu terbuka, tapi jabatan bupati selesai. Nah orang-orang yang mulia, mereka orang-orang yang bertakwa, persiapannya mau menghadap kepada Allah. Sehingga kerinduannya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita kemarin hadir di majelis haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Dari cintanya kepada Allah, rindunya kepada Allah, di masa gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, guru beliau ada kadang keadaan bingung, khawatir dan macam-macam, sehingga dia ngomong sama gurunya, wahai guru kok keadaanku begini. Kata gurunya Al-Habib Bakar bin Abdullah Al-Atas kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya Habib Ayah Ali, tidak ada obat bagimu, tidak ada yang bisa menghilangkan keresahan dan kekhawatiranmu kecuali perjumpaanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada obatnya kecuali perjumpaan. Cinta kepada Nabi, tidak ada obat yang bisa ngobatin kita kecuali jumpa Nabi dengan Nabi Muhammad. Cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak ada obat yang paling bisa mengobatin kita kecuali nanti kita berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Rindu kepada guru-guru kita yang masa hidup kita pernah kumpul, nggak ada obatnya kecuali nanti di surga kumpul bareng lagi dengan guru-guru kita. Maka saat beliau meninggal, para aulia ahli sir mendengarkan apa? Al-liqa
Al-liqa. Saat jenazahnya dibawa keluar untuk dimakamkan, ada suara-suara yang memanggil al-liqa, al-liqa. Perjumpaan, yakni kerinduan seorang hamba yang ingin berjumpa dengan Allah. Maka al-istidad liyaumir rahil, orang yang mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah. Apa? Takwa. Apa yang paling baik bekal yang kita bawa adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadid takwa. Ikhwani rahimakumullah. Maka tidak ada lain, bukan di tempat ini, perbanyak, kuatkan, tambah takwa kita kepada Allah dengan iman dan yakin janji-janji Allah, iman dan yakin janji-janji Nabi Muhammad SAW, iman dan yakin janji-janji ulama-ulama kita, orang-orang soleh kita, termasuk apa? Negara kita insya Allah bakal makmur, amin. Negara kita bakal berkah, amin. Negara kita bakal baik, amin. Selama ada kehidupan wali songo di dalamnya, ada hidupan para aulia di dalamnya, ada kehidupan orang-orang soleh di dalamnya, ada majelis-majelis yang baik di dalamnya, maka saya yakin dan kita yakin negara kita bakal makmur. Baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Kalau itu tidak ada, selesai sudah. Mau mewahnya kayak apa negara kita, hilang, nggak ada kebaikan. Kebaikan negara kita apabila negara kita menjadi tetap baldatun yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kota kita, wilayah kita, bahkan rumah kita. Makanya insya Allah setiap yang hadir dari kita semoga bisa menyatakan baiti, rumahku adalah surgaku. Karena di